Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Ayu Kusumaning Tias dengan NIM 121211147. Saya adalah mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara saya terkait proses pemungutan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 di Kabupaten Sukoharjo. Presentasi mengenai observasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Islamiah Kamil. Sebelumnya, penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara secara online dengan wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo. Data dikumpulkan dari dokumen resmi seperti nota pembayaran terakhir serta wawancara langsung dengan wajib pajak untuk memahami kendala dan pandangan mereka terhadap proses pemungutan pajak. PBB P2 sendiri adalah salah satu instrumen penting untuk mendukung pendapatan asli daerah atau PAD. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Di Kabupaten Sukoharjo, pemungutan PBB P2 dilakukan secara rutin dengan tujuan mendukung pembangunan daerah termasuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Dalam observasi lapangan ini, saya mempelajari proses pemungutan PBB P2 yang meliputi nama pajak ini adalah pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 dengan dasar hukum yang diatur dalam pasal 77 sampai 84 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Karakteristik pajak ini dipungut atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Subjek pajaknya dengan nama wajib pajak Ibu Aan Kiptianti, kepemilikan atas tanah dan bangunan di Kabupaten Sukoharjo. Untuk objek pajaknya, luas tanah dan bangunannya adalah 40 meter persegi dengan NJOP atau nilai jual objek pajak sebesar Rp464.000 per meter persegi. Sehingga total NJOP-nya adalah Rp18.560.000. Untuk NJOP tidak kena pajaknya atau NJOP TKP sebesar Rp0. Lalu NJOP untuk perhitungan PBB-nya sebesar Rp18.560.000. Perhitungan pajaknya dengan tarif pajak 0,075%, maka pajak terutangnya sebesar Rp13.920.000. Dengan stimulus atau pengurangan sebesar Rp10.002, sehingga pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak Ibu Aan Kiptianti sebesar Rp3.918. Untuk informasi pembayarannya, batas akhir pembayaran dilakukan pada tanggal 30 September 2024. Tempat pembayaran bisa dilakukan di Bank Jateng, kantor pos, dan Indomaret. Namun, pada terakhir kali wajib pajak membayar pajak ini dilakukan di Indomaret. Untuk kendalanya, ada pun disebutkan yaitu ketidaktahuan wajib pajak tentang metode pembayaran digital dan juga kurangnya pengingat terkait tenggat waktu pembayaran. Untuk solusinya bisa dilakukan yaitu dengan cara edukasi metode pembayaran digital dan pemanfaatan teknologi seperti aplikasi atau melalui SMS pengingat. Aplikasi ini bisa berupa pesan WhatsApp. Adapun subjek pajak ini yaitu bertanggung jawab untuk melunasi pajak sesuai dengan ketetapan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT. Untuk objek pajaknya bisa digunakan sebagai dasar penghitungan pajak berdasarkan luas tanah dan NJOP per meter persegi. Untuk jenis pajaknya yaitu pajak dikenakan berdasarkan NJOP tanah
dan bangunan. Untuk proses pemungutan pajak ini, yang pertama dengan cara pendataan objek pajak, yang kedua penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPT, lalu yang terakhir WP bisa melakukan pembayarannya melalui Bank Jateng, kantor pos, ataupun Indomaret. Adapun beberapa poin penting dari hasil wawancara saya dengan wajib pajak Ibu Aan Kiptianti. Yang pertama yaitu Ibu Aan menerima informasi pajak melalui SPPT yang dikirim petugas desa. Yang kedua, proses pembayaran dilakukan langsung ke Indomaret karena lebih mudah. Yang ketiga, kendala utamanya adalah lupa batas waktu pembayaran dan kurangnya pemahaman tentang pembayaran online. Beliau mengusulkan adanya pengingat otomatis melalui SMS atau aplikasi. Untuk kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi saya kali ini yaitu proses pemungutan PBBP 2 di Kabupaten Sukoharjo telah berjalan cukup baik. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan dengan mengimplementasikan rekomendasi yang tepat. Efisiensi dan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan sehingga mendukung optimalisasi PAD dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat memberi manfaat bagi saya sendiri dan juga teman-teman semua. Saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan informasi dan ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.